Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z Ferry. Malam hari ini berjudul Setan dalam Pikiran. Ada satu hal yang harus dengan serius kita perkarakan atau pikirkan, yaitu adanya setan dalam pikiran. Mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu, tetapi apakah kita memperkarakan hal ini dan mengantisipasi keadaan ini? Setan di dalam pikiran seperti yang dikatakan oleh Yesus ketika ia berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan oleh Allah, tetapi yang dipikirkan oleh manusia." Yang harus kita perkarakan adalah pikiran-pikiran yang tidak membawa kita kepada kehidupan yang mengasihi Allah. Pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan hati Allah. Pikiran-pikiran yang tidak membuat orang lain terberkati. Apalagi pikiran-pikiran yang memiliki rencana untuk melukai, menyakiti orang lain. Semua itu harus kita singkirkan. Kita harus selalu memperkarakan apa yang muncul di pikiran kita. Jangan kita merasa kita tidak memiliki kesalahan. Memang belum diekspresikan dalam bentuk tindakan, masih di dalam pikiran. Ketika kita memikirkan lawan jenis secara tidak senonoh, itu pun bisa merupakan dosa. Dan itu bisa berkecamuk di dalam pikiran kita. Apalagi kalau melihat suatu kejadian, melihat film atau mendengar suatu percakapan atau katakanlah impuls atau rangsangan dari luar. Yang jika impuls atau rangsangan itu salah atau sesuatu yang tidak baik terinput dalam pikiran kita melalui mata atau telinga, pasti akan membangun pikiran dan pikiran itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus selalu memperkarakan, kita harus mempersoalkannya, maka harus ada waktu di mana kita tidak banyak bicara dan waktu yang paling tepat adalah waktu kita berdiam diri di kaki Tuhan, di mana kita mengoreksi semua perkataan yang kita ucapkan dan mengoreksi gerak-gerik pikiran, perasaan kita. Hal itu sangat efektif. Roh Kudus pasti akan memberitahu, tapi hal itu hanya akan menjadi sebuah simulasi saja. Maksudnya bukan hanya saat kita berlutut di kaki Tuhan kita mengoreksi pikiran kita, melainkan di sepanjang waktu, setiap saat kita harus memeriksa pikiran kita. Kalau ada hal-hal atau yang Tuhan tidak perkenan, harus segera kita buang. Jangan berpikir itu tidak bisa dilakukan. Ini penipuan terhadap diri sendiri, sebab kita bisa melakukannya. Apakah kita tetap membuangnya atau menyimpannya? Tergantung pada diri kita sendiri. Seperti ketika kita berjalan di tempat gelap. Kita bisa takut, bukan? Tetapi apakah kita menjadi takut atau berani? Itu tergantung kita sendiri. Tentu pengalaman-pengalaman seperti itu sudah dialami oleh banyak orang dan ada hamba Tuhan yang mengajarkan hal ini. Dari pengalaman hidupnya yang panjang, bagaimana waktu muda dia melewati kuburan di tengah malam, itu pelajaran mahal yang bisa dibagikan kepada kita. Dia menemukan cara untuk melawan takut, yaitu dengan berpikir tidak takut. Aku tidak takut. Kalau aku tidak takut, tidak ada yang melarang saya. Kalau aku berpikir tidak takut, tidak ada yang memaksa saya menjadi takut. Aku tidak takut. Titik. Sama dengan seseorang dalam mengasihi Tuhan. Tidak ada yang melarangnya untuk mengasihi Tuhan. Tidak ada yang memaksanya untuk tidak mengasihi Tuhan.
Ini kemauan dari diri sendiri. Demikian pula ketika ada muncul pikiran-pikiran di dalam diri kita, kita yang berhak dan berkuasa untuk membuat pikiran itu menetap di dalam pikiran, dinikmati di dalam pikiran, yang akhirnya bisa membuahi perbuatan, atau kita membuangnya. Kalau yang di-input itu pikiran yang baik mengenai kebenaran, kesucian hidup, langit baru, bumi baru, menyelamatkan jiwa-jiwa, menangisi jiwa-jiwa, nilai jiwa-jiwa, itu hal yang positif dan kita menyimpannya, mengokohkannya di dalam diri kita, hingga akhirnya membuahkan tindakan untuk mewujudkan apa yang kita pikirkan yang positif tersebut. Tetapi kalau yang masuk adalah hal-hal yang negatif, sesuatu yang tidak kudus dan kita tetap memikirkannya, tidak kita buang, bahkan kita renungkan, kita nikmati dalam pikiran, maka nanti pasti akan membuahkan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Maka jangan bergaul dengan orang yang salah. Sebab jika kita bergaul dengan orang yang tidak takut akan Tuhan, sama dengan kita menginput sesuatu yang tidak kudus, karena percakapannya pasti tidak kudus. Oleh karenanya kita harus benar-benar menjauhi orang-orang yang percakapannya tidak kudus. Kalau mereka adalah teman masa lalu kita, maka kita cukup bertegur sapa saja. Kadang ada kondisi di mana kita harus berbicara dengan mereka, karena tidak bisa dihindari. Namun jangan dimasukkan dalam pikiran. Kita harus mempersenjatai diri dengan sikap resisten terhadap segala sesuatu yang tidak kudus yang masuk dalam pikiran kita. Canda-canda yang jorok, jangan ikut terlibat di dalamnya. Demikian juga dengan film yang tidak patut ditonton, yang bisa merusak pikiran kita. Jangan ditonton. Sebab film yang tidak kudus melahirkan pikiran yang tidak kudus. Kalau konten gadget yang sekarang ini banyak berisi data-data yang merusak pikiran, yang merusak kesucian hidup, hilangkan. Jangan memasukkan hal-hal yang najis ada di dalam gadget kita. Tetapi di gadget juga bisa ditemukan kebenaran-kebenaran yang mengubah. Seperti Truth ID yang bisa menguduskan pikiran, memberikan masukan-masukan yang baik. Petrus dihardik oleh Yesus. Nyah iblis, yang diusir oleh Yesus itu apa? Pikiran Petrus yang tidak sesuai dengan pikiran Allah. Karena apa yang tidak sesuai dengan pikiran Allah itu menjadi batu sandungan bagi Tuhan. Artinya Tuhan tidak bisa mengubah. Tuhan tidak bisa menyempurnakan hidup seseorang yang menyimpan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kekudusannya. Selamat berjuang, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.